Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari cantik dan jelita yang sudah Allah persiapkan untuk hambanya yang beriman dan bertakwa? Kira-kira seperti apakah gambaran bidadari itu dalam Al-Quran? Dan ternyata di antara bidadari-bidadari cantik itu ada satu bidadari yang paling cantik yang sudah Allah persiapkan untuk hambanya yang mati syahid. Siapakah ia? Mari kita simak penjelasannya satu persatu sebagai berikut. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih. Fakta menarik bidadari surga dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Quran Surat Ar-Rahman ayat 70. Bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik, yang memiliki mata jeli, seperti mutiara. Allah berfirman dalam Surat Al-Waqiah ayat 22 hingga 23, yang artinya, dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Semua bidadari suci dari semua najis. Suci di sini maksudnya adalah mereka tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, meludah, keluar ingus, dan kotoran lainnya dari dalam tubuhnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah, ayat 25. Tak hanya itu saja, bidadari surga juga memiliki akhlak yang sangat baik dan suci. Tidak berkata kotor, sopan santun, dan menundukkan pandangan. Sebagaimana dalam Surat Ar-Rahman ayat 56 hingga 58. Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marsa. Bidadari surga memiliki badan yang indah, dan usia yang sebaya, yakni 33 tahun. Mereka diciptakan Allah dalam kondisi yang selalu perawan dan tidak pernah menua. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Naba ayat 31 hingga 33. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Dalam Surat Al-Waqiah ayat 35 hingga 37 Allah berfirman, bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung, tidak melalui proses kelahiran, dan belum pernah ada di dunia sebelumnya. Selain itu, para bidadari di surga diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna, dan tidak dapat binasa. Lalu bagaimanakah harumnya bidadari itu? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi, dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh, tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari semua keindahan dan kecantikan bidadari yang telah disebutkan di atas, ternyata ada satu bidadari yang paling cantik parasnya. Siapakah dia? Ia adalah bernama Ainul Mardiyah. Bidadari ini diberikan Allah untuk hambanya yang berjihad di jalannya. Ainul Mardiyah berarti mata yang diridhoi, atau setiap pandangan yang melihatnya pasti akan menemukan kerinduan di hati. Kisah tentang bidadari surga tercantik ini telah diceritakan hadis Nabi, riwayat At-Tirmidzi. Ketika di pagi hari di bulan Ramadan, Nabi sedang memberikan tarif atau ajakan untuk semangat berjihad kepada pasukan Islam. Nabi pun bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid karena terbunuh di jalan Allah, maka
Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, bidadari paling cantik di surga. Salah satu sahabat yang masih muda, yang mendengar cerita itu menjadi penasaran, namun, karena malu kepada Nabi, dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam, mengenai Ainul Mardiyah. Waktu zuhur sebentar lagi, sesuai sunnah Rasul, para sahabat dipersilakan untuk tidur sejenak, sebelum pergi berperang, bersama kafilah perangnya. Sahabat yang satu ini tidur terlelap dan sampai bermimpi. Di dalam mimpinya, dia berada di tempat yang sangat indah, yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita, yang sangat cantik, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Inilah surga," jawab wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang berada di bawah pohon yang rindang itu." Didapatinya oleh sahabat itu, seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" tanya sahabat itu. "Bukan, saya ini penjaganya. Kalau Anda ingin bertemu, di sanalah singgasananya," jawab sang bidadari. Lalu sahabat ini pun pergi ke singgasana tersebut. Dan sampailah ke suatu mahligai, didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya, yang sedang mengelap-ngelap perhiasan. Sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah, dia saya penjaganya di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah ia di mahligai itu," jawab sang bidadari. Pemuda itu pun beranjak, dan sampailah ke mahligai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita, yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya, dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Iya, benar saya adalah Ainul Mardiyah," jawab sang bidadari. Pemuda itu pun mendekat, tetapi Ainul Mardiyah menghindar, dan berkata, "Anda bukan seorang yang mati syahid." Seketika itu juga pemuda itu terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan ceritanya ini kepada seorang sahabat kepercayaannya, yang dimohonkan untuk merahasiakannya, sampai ia mati syahid. Komando jihad pun menggelora, sahabat ini pun dengan semangatnya berjihad, untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardiyah. Ia pun akhirnya mati syahid. Di petang hari, ketika buka puasa, sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi sahabat yang mati syahid ini kepada Nabi. Nabi pun membenarkan mimpi sahabat muda ini, dan Nabi bersabda, "Sekarang ia bahagia bersama Ainul Mardiyah." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sekilas dari gambaran bidadari-bidadari surga, dan bidadari paling cantik untuk orang-orang yang mati syahid. Semoga kita semua dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, dapat bertemu dengan bidadari-bidadari surga. Amin ya robbal alamin. Wallahualam bisawab. Demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilap salah atau keliru, itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.